Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Pujiana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Green Building Rating Tools untuk mata kuliah bangunan ramah lingkungan dengan dosen pengampu ada Ibu Viola Malta Ramadhani dan juga Bapak Viko sebagai dosen praktisi. Sekarang kita harus mengetahui dulu apa kepanjangan dari DGNB. DGNB yang dalam bahasa Jerman ini yaitu singkatan dari Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges. Kalau dalam bahasa Indonesia ini diartikan sebagai perusahaan untuk bangunan berkelanjutan. Maka dari itu kita sekarang harus mengetahui sejak kapan DGNB ini didirikan. Nah, DGNB ini didirikan sejak tahun 2007 dan pertama kali mengeluarkan sertifikat pada tahun 2009. DGNB ini menjadi jaringan nomor 1 terbesar di Eropa dan nomor 2 terbesar di dunia, dan sudah memiliki anggota di dalamnya sebesar 2.300. DGNB sudah berlaku di 30 negara di dunia, termasuk di seluruh negara di Eropa. Di Kanada sudah berlaku juga. Di bagian Asia Timur sudah berlaku di Cina dan Mongolia, sedangkan di bagian Asia Tenggara sudah berlaku di Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia. Nah, untuk itu kita harus mengetahui lembaga apa yang mengeluarkan sertifikat DGNB ini. DGNB ini dikeluarkan oleh German Sustainable Building Council, di mana sertifikat DGNB dianggap secara internasional sebagai tolak ukur global untuk berkelanjutan di antara sistem sertifikasi lainnya. Sekarang kita harus mengetahui lembaga-lembaga atau instansi yang DGNB fasilitasi dan diberi kemudahan dalam melaksanakan bangunan berkelanjutan itu sendiri. Pertama itu ada DGNB untuk arsitek dan perencana, yang kedua untuk DGNB untuk Patamadya, DGNB untuk pembangunan, dan juga hingga DGNB untuk mahasiswa dan universitas. Di sini ada 3 jenis proyek yang dapat disertifikasi oleh DGNB. Pertama itu ada proyek bangunan, kedua ada proyek distrik, di mana ada distrik perkotaan, area komersil dan lain-lainnya. Serta yang ketiga itu jenis proyeknya yaitu untuk proyek interior, seperti interior bangunan, interior pabrik dan lain-lain. Masuk ke Green Building Assessment Level, di sini DGNB membagi 4 tingkatan atau level. Yang pertama itu ada level paling bawah, ada level bronze, silver, gold, dan juga platinum yang masing-masing memiliki total performance index dan maksimum performance index sebagai berikut. Nah, sekarang kita lihat persyaratan utama dalam melakukan penilaian green building pada DGNB. Biasanya untuk bangunan baru versi 2023 ini didasarkan pada 3 area keberlanjutan utama, yaitu memenuhi aspek terhadap lingkungan, ekonomi, dan juga sosial budaya. Sekarang masuk ke kriteria penilaian DGNB, di mana ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada environmental quality, economical quality, social cultural dan functional quality, yang masing-masing memiliki bobot 22,5%, diiringi dengan technical, proses, dan juga site yang masing-masing memiliki bobot persen yang berbeda. Nah, di sini saya membandingkan rating tools DGNB dengan rating tools lain, yaitu LEED, di mana DGNB berasal dari Jerman, didirikan sejak tahun 2007 dan fokus penilaiannya terhadap lingkungan dan lain-lain. Untuk LEED berasal dari Amerika Serikat, didirikan sejak tahun 2009 dan fokusnya terhadap kinerja. Untuk pendekatan, DGNB ini lebih kompleks dan holistik dengan aspek yang ditekan yaitu proses pembangunan berkelanjutan, kualitas hidup, dan lain-lain. Untuk LEED pendekatannya lebih fleksibel dan berbasis poin, sedangkan aspek yang ditekannya itu efisiensi energi, material berkelanjutan, dan kualitas udara. Sekarang kita masuk ke contoh bangunan yang sudah disertifikasi oleh DGNB. Yang pertama itu ada namanya Neubauten and House yang berasal dari Jerman. Ini memiliki level atau tingkatan rating tools-nya yaitu berada di perunggu dengan indeks kinerja totalnya 36,0%. Sekarang di sini ada bangunan pabrik yang dinamakan dengan Ardex New Material Technology, berasal dari Zhejiang, China, dengan rating tools yang didapat yaitu perak dan mendapatkan raihan kinerja totalnya sebesar 58,8%.
Yang ketiga ini ada bangunan pabrik juga yang dinamakan dengan BEOS Carlsbad Technology Centrum N7336, memiliki tingkatan rating stone-nya itu di gold, dengan memiliki kinerja indeks totalnya sebesar 73,2%. Dan yang keempat ini ada Dana Pipat Buildings yang berasal dari Thailand. Ini memiliki rating tools atau tingkatan green buildingnya platinum atau yang paling tinggi, dengan indeks kinerja totalnya diraih sebesar 80,5%. Sekarang bisa kita lihat dari tabel per 31 Desember 2022 sudah ada lebih dari 10.000 bangunan yang sudah disertifikasi oleh DGNB. Maka dari itu kita sekarang harus melihat bagaimana prosedur sertifikasi DGNB ini dilaksanakan. Yang pertama ini klien dapat menyewa auditor, lalu auditor dapat mendukung proses perencanaan dan menangani dokumen. Dokumen ditangani oleh DGNB, lalu DGNB melakukan pemeriksaan akhir dan mengeluarkan sertifikatnya. Nah, sekarang kita harus tahu berapa lama sertifikat DGNB ini berlaku. Nah, sertifikat DGNB ini berlaku apabila bangunan baru ini berlakunya sepanjang masa. Sedangkan untuk bangunan operasional ini berlakunya 3 tahun dan sertifikasi dapat diulang kembali. Nah, pada akhirnya tujuan dari DGNB sebagai rating tools bangunan berkelanjutan ini untuk mencapai target pembangunan yang netral karbon di tahun 2050, serta pembangunan berkelanjutan dapat berkontribusi terhadap 15 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs PBB untuk kelangsungan hidup di masa mendatang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.